Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 5 dari mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer kelas F akan mempresentasikan final project yakni redesign user interface alur transfer pada aplikasi perbankan. Pertama-tama perkenalkan kami akan memperkenalkan diri dulu. Saya Naufaliza Musaki dengan NIM L01231106 dengan rekan saya. Saya Raffi Amiruddin dengan NIM L01231113. Oke, kami akan ya, selanjutnya. Oke, latar latar belakang dari redesign aplikasi perbankan ini, kami berfokus pada aplikasi BCA Mobile. Nah, apa alasan kami meredesain BCA Mobile ini? Pertama, aplikasi perbankan digital menjadi bagian penting aktivitas keuangan sehari-hari. Yang kedua, pengguna menuntut aplikasi yang aman, mudah, dan efisien. Yang ketiga, permasalahan umum. Ya, BCA Mobile ini mempunyai permasalahan umum, yakni alur transfer yang berbelit, tampilan antara muka kurang intuitif, dan akses fitur yang tidak efisien. Selanjutnya keempat, proses cek saldo dan transfer adalah fitur paling sering digunakan, namun sering menimbulkan frustasi. Selanjutnya, tujuan kami dalam meredesain aplikasi BCA ini adalah merancang ulang struktur navigasi dan alur interaksi fitur transfer agar lebih sederhana dan efisien, menghasilkan high fidelity prototype yang mempresentasikan solusi desain secara visual dan interaktif. Yang ketiga dan terakhir, melakukan evaluasi usability untuk memastikan desain meningkat kenyamanan dan efisiensi pengguna. Sebenarnya pendekatan dan metodologi dari redesign, redesign aplikasi kami, ini pendekatannya Human Computer Interaction atau HCI. Metode desainnya User Centered Design. Fokus redesign kami itu ke fitur-fitur login, cek saldo, transfer dana. Selanjutnya tahapan dari redesign kami pertama information arsitektur, kedua high fidelity prototype, ketiga evaluation dari user dan expert. Selanjutnya information arsitektur. Arsitektur digunakan untuk mengatur struktur informasi dan navigasi agar sesuai dengan pola pikir pengguna. Pada redesign aplikasi BCA Mobile ini arsitektur terdiri dari sitemap antara muka aplikasi, user flow yang menjadi dasar alur interaksi pengguna, perbandingan UI lama dengan UI baru yang sudah dilakukan redesign. Yang pertama kami akan menjelaskan sitemap atau struktur navigasi. Fitur utama dalam sitemap ya ini login dengan login biometrik. Selanjutnya itu setelah login akan langsung dinavigasikan ke home yang akan menunjukkan quick balance, quick menu, dan bottom navigation bar. Selanjutnya dalam home itu ada tombol transfer yang akan menavigasikan pengguna ke page transfer yang memiliki input rekening dan nominal, konfirmasi, dan sukses payment. Tujuan sitemap yaitu navigasi jelas dan konsisten, akses cepat ke fitur utama. Oke, dapat dilihat ini login login page. Eh, Nanti login page bisa memilih menggunakan PIN atau login dengan biometrik. Lanjut. Nah, setelah login, user akan dibawa ke homepage. Di sini homepage mempunyai fitur quick balance, bottom navigation bar, dan quick menu yang secara visual terasa intuitif. Dan eh, jika user ingin transfer, lanjut. Ketika user ingin transfer, user akan dibawakan ke transfer page eh, yang simple dan tidak belibet. Bisa memilih bank yang dituju, setelah itu pilih nomor rekening, nominal, dan
akan ditunjukkan konfirmasi payment supaya pengguna dapat lihat siapa yang akan dikirim. Selanjutnya bisa saat melakukan PIN memasukkan PIN bisa juga menggunakan biometrik. Saat sukses payment akan ditampilkan resi yang terlihat bagus dan bisa di-share. Lanjut. Kemudian user flow. Pada user flow ini, user flow menggambarkan alur logis aktivitas pengguna yang bukan tampilan visual. User flow ini ada tiga. Yang pertama login ke home, yaitu pengguna akan membuka tampilan aplikasi menuju home. Kemudian yang kedua ada cek saldo, kemudian yang ketiga transfer dana hingga transfer berhasil. Kemudian yang pertama yaitu user flow login ke home. Yang pertama pengguna membuka aplikasi, sistem menampilkan halaman login, kemudian pengguna memilih metode login yang sudah dipermudah dengan menggunakan biometrik. Kemudian sistem melakukan verifikasi. Jika berhasil, maka akan menuju halaman home. Jika gagal akan kembali ke halaman login. Kemudian user flow cek saldo. Di user flow ini pengguna akan memulai klik di home menggunakan klik tombol tekan ikon mata, kemudian sistem akan menampilkan nominal saldonya. Kemudian yang ketiga yaitu ada user flow transfer dana hingga transaksi berhasil. Yang pertama ini pengguna memilih menu transfer dari quick menu atau bottom navigation. Yang kedua sistem menampilkan halaman transfer lalu pengguna memilih bank tujuan. Selanjutnya pengguna menginput nomor rekening tujuan, lalu pengguna menginput nominal transfer. Lalu secara opsional pengguna bisa menginputkan pesan. Lalu setelah itu pengguna menekan tombol lanjut, lalu pengguna diarahkan ke halaman konfirmasi transaksi. Di sana setelah itu pengguna bisa memverifikasi detail transaksi. Setelah itu pengguna diarahkan ke autentifikasi menggunakan PIN. Lalu setelah itu sistem akan memproses transaksi jika PIN-nya benar. Kemudian setelah selesai diautentifikasi maka sistem akan menampilkan halaman transaksi bahwa transfer itu berhasil. Lalu perbandingan UI lama dan UI yang sudah diperbarui. Permasalahan UI utama yaitu tampilan monoton, banyak langkah, dan kurang pembeda visual. Lalu perbaikan pada redesign yang sekarang layout lebih modern dan terstruktur, informasi penting lebih mudah diakses, dan fitur utama lebih menonjol. Tampilan UI lama dan UI baru pada login page seperti ini ya pada UI lama terlihat monoton fitur atas dengan fitur bawah terlihat sama padahal metodenya berbeda kemudian diubah menjadi UI yang baru yang atas dan yang bawah berbeda karena fungsinya dimaksudkan untuk berbeda. Kemudian yang kedua yaitu homepage di UI lama ini cukup sulit untuk dipahami karena tampilannya yang tidak langsung menampilkan saldo, kemudian diubah di UI baru langsung menampilkan UI langsung menampilkan saldo, kemudian tampilannya pun lebih rapi dan lebih jelas untuk dipahami. Kemudian yang ketiga yaitu transfer page pada UI lama cukup sulit untuk dipahami karena s- cukup dempet, cukup dekat antar pilihan-pilihan untuk opsinya. Kemudian di UI baru kami membuat lebih simpel dan lebih mudah untuk dipahami. Kemudian di evaluasi usability, evaluasi yang dilakukan untuk menilai kemudahan penggunaan, efisiensi alur, kepuasan pengguna. Kemudian metode evaluasi yang digunakan ada dua, yaitu yang pertama user evaluation dengan usability testing, kemudian yang kedua expert evaluation dengan heuristic evaluation. Kemudian user evaluation, skenario usability testing yaitu login ke aplikasi menggunakan biometrik. Kedua, mengakses halaman home dengan menampilkan informasi saldo menggunakan fitur quick balance. Yang ketiga, melakukan transfer dana hingga transaksi berhasil. Hasil pengujian pengguna yaitu login biometrik dinilai sangat membantu karena mempercepat proses autentifikasi dan mengurangi beban kognitif pengguna. Yang kedua, fitur quick balance ini memudahkan pengguna dalam mengakses informasi saldo secara cepat sekaligus menjaga privasi melalui mekanisme hide atau show.
Dan kemudian yang ketiga, desain home yang lebih modern meningkatkan kenyamanan visual dan memudahkan pengguna menemukan fitur utama. Yang keempat, alur transfer yang terstruktur membantu pengguna memahami langkah-langkah transaksi dengan jelas. Kemudian expert evaluation, heuristic evaluation, evaluasi berdasarkan 10 prinsip Nielsen, yaitu antara lain melibatkan pengguna nyata dengan latar belakang yang berbeda. Pengujian dilakukan pada prototipe dan pengguna menyelesaikan skenario tanpa bantuan. Dan hasilnya itu visibility of system status, informasi saldo, status transaksi, dan notifikasi ditampilkan dengan jelas. Kemudian user control and freedom, pengguna memiliki kontrol terhadap tampilan saldo melalui ikon hide and show. Kemudian konsistensi and standards, penggunaan ikon, warna, dan tata letak konsisten di seluruh halaman. Error prevention, adanya halaman konfirmasi transaksi dan verifikasi PIN sebelum transaksi diproses. Kemudian rencana iterasinya berdasarkan hasil evaluasi penggunaan dan expert. Rencana iterasi yang akan dilakukan pada tahap pengembangan selanjutnya meliputi yang pertama penyederhanaan langkah transfer, optimalisasi fitur riwayat transaksi, peningkatan aksesibilitas, dan konsistensi navigasi untuk semua pengguna. Kesimpulannya yaitu dari pembuatan desain aplikasi BCA Mobile yang sudah berbaharui ini menghasilkan latar muka yang lebih sederhana, efisien, dan mudah dipahami. Perencanaan information architecture melalui sitemap dan user flow membuat struktur navigasi lebih jelas serta mengurangi bahan-bahan kognitif pada pengguna. Hasil usability testing dan heuristic evaluation menunjukkan peningkatan efektivitas, efisiensi, serta kepuasan penggunaan, terutama pada fitur login biometrik, quick balance, dan alur transfer dana. Dengan demikian, desain yang diusulkan dinilai mampu meningkatkan kualitas pengalaman pengguna secara keseluruhan. Lalu keterbatasan dan saran keterbatasannya yaitu pada evaluasi usability dilakukan pada skala terbatas. Kemudian pengajuan dilakukan pada prototipe high fidelity sehingga belum sepenuhnya merepresentasikan kondisi aplikasi nyata. Kemudian fokus perencanaan hanya mencakup alur transfer dan akses saldo, belum mencakup seluruh fitur aplikasi perbankan secara menyeluruh. Kemudian saran yang bisa dilanjutkan pada proyek ini melakukan usability testing lanjutan dengan jumlah pengguna yang lebih banyak, mengembangkan dan menguji prototipe tahap implementasi agar dapat dievaluasi dalam kondisi penggunaan nyata dan memperluas cakupan redesign ke fitur lain. Sekian presentasi dari proyek kami yang sudah kami buat dari kelompok 5 kelas F. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu selanjutnya di sini saya akan melakukan testing pada prototipe secara interaktif. Pertama-tama di sini saya berada di login page dan saya akan melakukan login. Di sini akan langsung ditampilkan untuk menggunakan fingerprint dan saya akan menekan fingerprint yang sudah ditampilkan. Lalu saya sudah berada di halaman homepage. Di sini sudah ditampilkan. Di atas ada nama saya, lalu ada saldo, transfer, quick menu, dan button navigation bar. Di sini saya bisa menekan tombol mata untuk menampilkan saldo saya. Kemudian setelah ini saya akan melakukan transfer dengan menekan transfer ini. Pada halaman transfer ini pertama-tama pilih banknya. Lalu di sini misalkan saya akan menekan Bank Sentral Asia. Lalu jika saya sudah yakin dengan rekening tujuan dan nominalnya, lalu saya akan menekan lanjut. Di sini akan ditampilkan halaman konfirmasi bahwa akan ditransfer 50 juta dari Raffi ke Noval dengan transaksi seperti itu. Lalu saya akan melakukan klik kirim. Lalu sebagai autentifikasi, BCA Mobile meminta PIN saya. Lalu saya menekan ini, lalu transaksi, jika sudah selesai transaksi tersebut maka akan ditampilkan halaman sukses payment seperti ini. Lalu jika klik selesai maka akan kembali ke homepage. Sekian, terima kasih.